Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Qabla kulli syai' هيا نبتدئ دراستنا هذه المرة، يعني المرة الثانية في الدور الثاني عام 2020 و2021 بقراءة البسملة معا. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف حالكم يا أيها الطلاب والطالبات الفصل الثاني عشر؟ بخير الحمد لله. Alhamdulillah. Baik, sebelum Bapak mulai materi pertemuan kali ini, kita perlu mengingat kembali pelajaran yang lalu tentang apa? Anak-anak coba masih ingat? Ya, pada pertemuan pertama di semester genap ini tahun 2020-2021. Ya, betul, tentang Al-Hadharah Al-Islamiyah. Penekanannya ada pada Al-Qiraah, ya, membaca di sini, di mana pada sesi kemarin itu kita penekanannya ada pada pengertian serta merangkai kalimat yang baik, ya, menerjemahkan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Kita perlu melatihnya karena tanpa dilatih maka meskipun kita punya kosakata yang banyak, tapi kalau tidak terbiasa untuk merangkai kata, merangkai kalimat menjadi kalimat-kalimat yang bisa dipahami, maka kita akan kesulitan, ya, di dalam menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia tersebut. Di dalam materi kemarin perlu saya ulas sedikit. Di sana ada pembahasan tentang peradaban Islam, ya, Al-Hadharah Al-Islamiyah, dimulai pada zaman Rasulullah Muhammad SAW, kemudian dilanjutkan zaman Khulafaur Rasyidin, kemudian juga dilanjutkan pada masa daulah-daulah, ya, daulah Abbasiyah, ada daulah Umayyah dan lain sebagainya. Baik, untuk kali ini Bapak akan coba menerangkan tentang kaidahnya, ya. Kaidah yang di dalam buku KMA atau Keputusan Menteri Agama nomor 183/184 tahun 2019, ya. Kita di situ ditekankan pada kaidah tentang pembahasan al-asmaul khamsah dan al-af'al al-khamsah. Baik, kita coba untuk pelajari materi tersebut. Kita bisa lihat, ya. Nah, pada materi daring kedua ini semester genap tahun 2020-2021, materi bahasa Arab pada dari Senin tanggal 25 Januari 2021 ini, yang ngampu saya sendiri, Ali Rosyad LC, ya. Kaidah ini tentang al-asmaul khamsah wal af'alul khamsah, ya, yaitu asmaul khamsah apa nanti kita lihat ke belakang, dan af'al khamsah itu apa juga. Lahidh al-jadwal al-ati, coba perhatikan jadwal atau dinah pada bagan yang berikut ini, ya. Al-asma al-khamsah, ya, al-asma al-khamsah sesuai dengan namanya. Al-asma itu berarti isim, al-khamsah itu artinya adalah 5. Jadi isim-isim 5 ini nanti berikut itu mempunyai ciri yang khusus, ya, yang tidak dimiliki oleh isim-isim yang lainnya. Lah, isim-isim yang disebut asma khamsah dalam istilah nahwu ini, itu ada beberapa. Yang pertama adalah abun, lafal yang kedua ada lafal akhun, kemudian yang ketiga lafal hamun, dan yang keempat fu, dan yang kelima terakhir adalah dhu. Nah, di dalam isim ini i'rabnya kita tentu tahu, ya, beda dengan fi'il. Kalau isim ini i'rabnya hanya ada rafa atau nasab atau jer, ya. Diperhatikan pada bagan tersebut, kita baca yang dibaca rafa, ja'a abuka, ya.
Kemudian jaa akhuka, jaa hamuka, fuka nazifun, abuka dzu malin. Kemudian yang mansub ya, ini dibaca ra'aitu abaka, ra'aitu akhaka, ra'aitu hamaka, inna faka nazifun. Ra'aitu rajulan dza malin. Terus kemudian yang dibaca jar kita lihat iltaqaitu bi abika, iltaqaitu bi akhika, iltaqaitu bi hamika, sya'ru akhi alaman fi fihi, iltaqaitu bi rajulin dzi malin. Ya, penjelasannya isim-isim yang 5 tersebut ya, jika dilihat secara seksama sebenarnya kelima kata di atas adalah gabungan atau susunan idhofah ya, mudhof ilaih dari 2 kata yang kemudian ditengahi dengan huruf wawu. Seperti contoh dalam lafal abuka, ini terdiri dari lafal abun, kemudian ada wawu dan kemudian dirangkai dengan kaf dhamir ya. Nah, kelima isim di atas harus disambung dengan huruf wawu atau huruf alif dan atau huruf ya. Dalam keadaan rafa, maka nanti akan dirangkai dengan huruf wawu yang sebagai tanda alamat rafa'nya. Kemudian ketika dalam keadaan nasab, dia harus dirangkai dengan alif sebagai tanda nasab. Kemudian yang terakhir adalah dirangkai dengan ya, di mana ya tersebut adalah sebagai alamat jarnya ya. Lahid al-amsilah, coba perhatikan pada contoh berikut. Qala ar-rasulu, qala ini fi'il, ar-rasulu adalah menjadi fa'il ya. Rasulullah telah bersabda, al-muslimu akhul muslimi. Nah, di dalam kata akhu di sini kenapa dia harus dibaca rafa? Karena dia menjadi khobar ya. Al-muslimu akhul muslimi. Karena dia dibaca rafa menjadi khobar tersebut, rafanya alamatnya menggunakan wawu. Karena apa? Dia adalah asma khamsah. Begitupun yang kedua, ishtahra Abu Bakrin ar-Razi fi ilmi tibi. Dalam kata Abu Bakrin di sini adalah disebut dengan asma khamsah yang dibaca rafa, rafanya pakai wawu. Kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga, ra'aitu Aba Bakrin as-Siddiq wa huwa dzu imanin. Nah, di sini lafal Aba Bakrin dia dibaca nasab karena dia menjadi maf'ul bih dari kata ra'aitu. Ra'aitu ini adalah fi'il dan fa'il. Kemudian Aba Bakrin dibaca nasab, nasabnya pakai alamat alif. Karena apa? Dia adalah maf'ul bih. Nah, itu tentang asmaul khamsah. Kemudian kita lihat yang selanjutnya adalah penjelasan tentang al-af'al al-khamsah. Al-af'al al-khamsah kalau didefinisikan bisa kita definisikan dengan kullu fi'lin mudhari'in yattasilu bi alifil isnain aw wawil jama'ati aw ya'il mukhatabati. Yaitu setiap fi'il, meskipun ya di sini definisi yang baku itu sebetulnya tidak ada, cuman kita bisa mendefinisikan dari istilahnya tersebut, yaitu setiap fi'il mudhari' yang bertemu dengan alif tasniyah, wawu jama' atau ya mu'annas mukhatabah. Alif tasniyah itu apa? Alif yang menunjukkan dua ya, kata ganti dua orang. Kemudian yang wawu jama' itu menunjukkan banyak orang ya, laki-laki. Kemudian ya mukhatabah ini apa? Yaitu ya yang menunjukkan perempuan satu yang diajak bicara. Baik, kita lihat wazannya fi'il mudhari' ini. Fi'il mudhari' yang bertemu dengan alif tasniyah, wawu jama' atau ya mu'annas mukhatabah. Yang pertama adalah kata yaf'alani. Itu yang untuk dua ya, yaf'alani adalah menunjukkan dua laki-laki, orangnya tidak ada atau ghaib. Taf'alani, nah di sini bisa untuk menunjukkan dua orang laki-laki yang sedang diajak bicara atau dua orang perempuan yang tidak ada atau ghaibah.
Yang ketiga adalah wazan yaf'aluna. Ini menunjukkan banyak laki-laki, orangnya tidak ada. Kemudian yang selanjutnya adalah taf'aluna. Ini menunjukkan kalian laki-laki, yaitu yang diajak bicara tapi banyak laki-laki. Kemudian yang terakhir adalah taf'alina. Taf'alina ini untuk perempuan satu yang sedang diajak bicara atau mukhatabah. Kita lihat di dalam ini ya, kalimat-kalimat yang selanjutnya bisa Anda baca sendiri. Di sini ada yasmulani, kemudian yuhaqqiqani, ada yusahimani, dan selanjutnya. Nah, af'al khamsah ini sebetulnya tersusun dari fi'il mudhari' ya. Fi'il mudhari' yaitu fi'il yang menunjukkan atau kata kerja yang menunjukkan akan atau sedang dilakukan. Fi'il mudhari' tersebut disambung dengan dhamir tasniyah tadi yang sudah saya jelaskan di atas. Nah, ini bisa untuk kamu, dua orang laki-laki, yaitu wazan taf'alani ya, atau di sini untuk perempuan dua yang ghaibah, yang tidak ada. Ini bisa pakai wazan taf'alani. Ada juga wazannya yaf'alani, tadi yang sudah saya jelaskan. Ini adalah untuk dua laki-laki yang tidak ada atau ghaibani. Terus kemudian fi'il mudhari' yang disambung dengan dhamir jamak tersebut itu ada yang untuk bermakna kalian atau sedang dibicarai laki-laki banyak, atau yang untuk yang kedua adalah yaf'aluna, yaitu mereka laki-laki banyak yang tidak ada. Kemudian yang terakhir adalah fi'il mudhari', tadi ada yang dirangkai dengan ya muannas mukhatabah, yaitu kata ganti untuk wanita yang sedang diajak bicara. Contohnya taf'alina, yaitu kamu, satu wanita yang sedang mengerjakan. Baik, kita beralih pada alamat atau tanda i'rabnya ya. Tanda atau alamat. Alamat itu artinya tanda ya. Tanda i'rab af'al khamsah. Kita ingat berbeda dengan asma. Kalau af'al, fi'il, itu pantangannya adalah jar. Jadi di dalam fi'il ini i'rabnya hanya rafa, kemudian nasab atau jazm, tidak ada jar ya, itu diingat. Baik, kalau dalam keadaan rafa, af'al khamsah ini ditandai dengan adanya subutun nun atau tetapnya nun. Ya, contoh antuma tadhhabani ilal madrasati sobahan. Antuma di sini adalah menunjukkan dua orang yang sedang diajak berbicara. Tadhhabani ini adalah fi'il mudhari' dibaca rafa karena tidak didahului amil nawasib atau amil jawazim. Dan alamat rafanya di sini ditandai dengan subutun nun. Nah, di sini nunnya masih tetap. Jadi ini adalah sebagai tanda rafa'nya. Kemudian yang kedua ada i'rabnya di sini i'rab nasab. Nasabnya di sini menggunakan alamat atau tanda hadfun nun, yaitu terbuangnya atau dihilangkannya huruf nun. Contoh Muhammadun wa Mahmudun. Nah, ini dua orang namanya. Yuridani. Yuridani di sini tadi alamat rafa seperti di atas contoh ya. Nah, yang di sini poinnya yang kedua untuk nasab ayyadhhaba. Karena di sini yadhhaba didahului oleh huruf nasab'an, maka dia dibaca nasab. Nasabnya pakai tanda hadfun nun atau terbuangnya nun. Aslinya yadhhabani, tapi karena didahului lafal an, huruf nasab, maka dia dibaca nasab dengan dibuangnya nun atau hadfun nun. Yang terakhir adalah tanda jazm, yaitu bagi af'al khamsah ini ditandai dengan alamatnya hadfun nun. Hadfun nun ini artinya adalah dihilangkannya huruf nun atau terbuangnya huruf nun. Contoh, limadha lam tadhhaba ilal masjid. Lam tadhhaba di sini didahului huruf lam, huruf jazm, maka fi'il mudhari' tersebut dibaca jazm. Dan alamat jazmnya di sini ditandai dengan adanya hadfun nun atau terbuangnya huruf nun. Aslinya tadhhabani tapi didahului lam, maka menjadi tadhhaba, dibuangnya huruf nun. Lahid al-amsilah, coba diperhatikan contoh-contoh yang ada di dalam
buku ya. Coba saya tunjukkan satu. Ar-Razi wa Ibnu Sina. Nah, di sini dua orang, Ar-Razi dan Ibnu Sina. Maka di sini fi'il mudhari'nya ditandai dengan alif tasniyah. Karena dia tidak didahului oleh amil nawasib dan jawazim, maka yastahironi di sini pakai alamat thubutun nun. Nah, karena dia dibaca rafa, tidak didahului amil nawasib dan jawazim, maka dia dibaca rafa dengan tanda thubutun nun, tetapnya nun. Fi'il ilmi tib. Ar-Razi dan Ibnu Sina terkenal dalam bidang ilmu kedokteran. Begitu pun selanjutnya. Baik. Bagaimana? Sudah bisa memahami anak-anak? Baiklah, karena waktunya sangat terbatas, mari kita akhiri. Hayya nakhtatim bi qiraatil du'a kafaratil majlis ma'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran lakum ala husni ihtimamikum wa ila liqa fil dirasah al-qadimah insyaallah. Wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.